pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di sekolah Minggu. Adik-adik, sudah siap ya semuanya? Kita akan memasuki ibadah sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Dan kita masih bertemu lewat live ya, adik-adik ya, belum bisa ketemu langsung seperti itu. Adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita saat teduh sejenak ya, adik-adik berdoa masing-masing di rumah. Kita saat teduh. Selesai adik-adik. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Adik-adik boleh tepuk tangan di rumah ya, dengan sukacita. Adik-adik, kita sebelum melanjutkan, kita tadi sudah katakan segala puji syukur. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kembali boleh kami datang bersama-sama dengan teman-teman kami, sekalipun melalui live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak terbatas dengan keadaan kami untuk memberkati kami. Dan kalau pada pagi hari ini boleh kami datang, itu semata-mata karena Tuhan yang menggerakkan hati kami, memanggil kami untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan sudah memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya kepadamu saja kami menaikkan pujian dan hormat kami, syukur kami. Karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang layak kami puja dan kami sembah. Dan kalau pada pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap tubuh kami untuk boleh ada di ruangan ini bersama-sama dengan Roh Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada minggu ini. Biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya, dan semuanya ini hanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa. Amin. Adik-adik, Kak Ita nih mau tanya kabar adik-adik bagaimana? Pasti sehat ya, sukacita. 1 minggu lalu kita bertemu lewat Zoom. Ya adik-adik ya, masih ingat ya? Kalau minggu lalu kita belajar tentang aku diampuni ya, yaitu dari Yunus 2 adik-adik. Hari ini kita akan dilanjutkan kembali Yunus 3. Jadi kita bersyukur 4 minggu berturut-turut kita belajar tentang Yunus.
apa yang diperbuat Yunus dan apa yang Tuhan perbuat buat Yunus. Nah, untuk pasal 3 nanti adik-adik dengarkan melalui firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Tante Kristi. Adik-adikku, hari ini tadi Kak Ita bilang semuanya sukacita. Kita katakan lagu, kita angkat lagu pujian hari ini kurasa bahagia. Adik-adik boleh berdiri di rumah ya, boleh tepuk tangan. Kita nyanyikan. Dikatakan di lagu ini tadi hari ini, tapi bukan hanya hari ini kita harus bahagia, harus sukacita setiap hari, setiap saat. Mengapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bete, apalagi adik-adik. Mungkin adik-adik nanti kalau sekolah masih dijadwal, kok nggak bisa sih setiap hari sekolah gitu ya. Ini masih masa penjajakan adik-adik. Jadi kalaupun adik-adik nanti diselang-seling masuknya, adik-adik tidak boleh cemberut, tidak boleh tidak sukacita, tapi sukacita tetap ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Siapkan seperti biasanya adik-adik, nanti serahkan kepada mama papa biar mama papa yang mengirim ke gereja adik-adik ya. Adik-adik boleh duduk. Kita siapkan hati kita katakan betapa hatiku.
kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, inilah yang menjadi pernyataan kami agar Tuhan mau menerima persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan agar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terutama di gereja kami. Kami juga bersyukur dan berdoa menyerahkan hati kami, tidak hanya sebatas persembahan berbentuk materi yang kami kumpulkan, tetapi lebih daripada itu kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, agar Tuhan memakai kami menjadi alat kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan Ubah Hatiku Seperti Salju. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Seperti dirimu. Adik-adik, kita berdoa. Bapa, inilah kerinduan hati kami untuk boleh Tuhan membentuk dan mengubah diri kami menyerupai seperti karakter yang ada pada diri Tuhan Yesus, yang selalu mengasihi, yang selalu taat, dan selalu mampu dan mau berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Kalau pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami dan pikiran kami, bahkan telinga kami, agar boleh firman Tuhan boleh kami terima, karena Tuhan yang memampukan kami untuk menerimanya. Berkati hamba-Mu Tante Kristi yang akan membawakan firman ya Bapa. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu ini,
untuk boleh memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami, bahkan segenap hidup kami hanya menjadi tempat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Nah adik-adik, Tante akan melanjutkan cerita tentang Nabi Yunus. Kan beberapa minggu ini adik-adik sudah mendengar bagaimana Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk pergi ke kota Niniwe. Mula-mula menolak ya, jadi disuruh pergi ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Terus kapalnya gimana adik-adik? Kapalnya dilanda gelombang dan ombak sehingga akhirnya Nabi Yunus dilempar ke lautan, tapi untunglah ada ikan besar yang menelan. Kenapa untung? Soalnya kalau nggak ada ikan yang menelan, Nabi Yunus akan mati. Oleh sebab itu Nabi Yunus berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di dalam ikan besar itu. Nah, kali ini Tante akan melanjutkan ceritanya. Jadi Nabi Yunus disuruh lagi sama Tuhan pergi ke kota Niniwe. Kali ini Nabi Yunus menurut. Niniwe itu adalah kota yang sangat besar. Adik-adik, bisa dikatakan adalah kota yang paling hebat, paling besar pada saat itu. Tapi sayang, penduduknya banyak yang berbuat jahat. Mereka banyak melakukan hal-hal yang berdosa. Sehingga hal itu sampai kepada Tuhan ya, diketahui oleh Tuhan, wah ini orang kok jahat-jahat semua. Nah, karena itu Yunus diutus untuk ngasih tahu sama penduduk Niniwe bahwa mereka telah berbuat dosa dan akan dihukum dalam waktu 40 hari mendatang. Nah, Yunus pergilah ke kota Niniwe ya. Kotanya besar sekali, kalau jalan kaki baru bisa nyampe dari ujung ke ujung itu 3 hari jalan kaki adik-adik. Nah, Yunus cukup jalan 1 hari aja, dia jalan sampai capek. Akhirnya terus Yunus bilang sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bilang, hei orang Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menghukum kalian karena kalian telah banyak berbuat dosa, berbuat kejahatan. Nah, udah Yunus bilang gitu, terus apa yang terjadi? Adik-adik, sebetulnya ya kalau kita dikasih tahu sama 40 hari lagi Tuhan akan menghukum kalian karena kalian telah banyak berbuat dosa, berbuat kejahatan. Nah, udah Yunus bilang gitu, terus apa yang terjadi? Adik-adik, sebetulnya ya kalau kita dikasih tahu sama orang, senang gak sih? Kadang-kadang enggak ya. Misalnya dikasih tahu, jangan main game aja, gak baik loh. Terus kita marah, biarin aja, terserah saya dong, suka-suka. Atau dibilang, adik-adik walaupun belajar online harus serius pakai baju yang rapi. Gak mau juga ya. Ya kadang-kadang kita gak mau dikasih tahu. Nah, kalau orang Niniwe gimana nih pas dikasih tahu sama Yunus? Mereka bilang gak, saya mah gak mau ngedenger omongan kamu. Kita mah orang hebat. Gak percaya saya mah sama omongan kamu. Masa Tuhan mau menghukum? Ternyata adik-adik ya, orang Niniwe itu hatinya terbuka ternyata. Wah, mereka semua nangis, menyesal, sedih. Kalau zaman dulu kan kalau orang menyesal itu ya pakai baju berkabung, baju butut. Terus di kepalanya dikasih apa tuh adik-adik? Dikasih debu. Itu tanda berkabung, sedih ya. Wah, semua pada bersedih. Terus kedengaran sama raja. Kata raja, wah benar ini ya. Kita bahaya nih, kita udah jadi orang-orang jahat. Kita harus bertobat. Terus raja memberikan perintah. Pokoknya semua orang harus bertobat. Nggak boleh berbuat dosa lagi. Kita harus minta maaf sama Allah. Kita harus menyesali. Kita harus puasa. Sampai ya jangankan manusia, hewan juga harus puasa. Jadi kalau siang nggak dikasih makan, cuma malam aja semuanya berdoa, meratap, minta maaf sama Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah hal yang baik ya. Ternyata ketika orang Niniwe diberi nasihat oleh Yunus, sebetulnya mah bukan nasihat lagi, ini mah udah peringatan keras. Mereka ternyata bertobat. Mereka mau mengubah hatinya, mau mengubah perilakunya. Terus sama Tuhan jadi nggak dihukum adik-adik?
Enggak, ternyata sama Tuhan ya dimaafkan. Nah, yuk supaya lebih jelas kita baca firman Tuhan dulu ya sebentar. Yunusnya, bacanya Yunus pasal bab 3. Yunus bukan bab 3, Yunus pasal 3 ya. Yunus pasal 3 kita baca. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ditunggang balikan artinya dihancurkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi adik-adik, pelajaran yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa adik-adik harus memiliki hati yang terbuka, mau menerima kritikan, mau menerima nasihat dari orang lain, sama seperti orang Niniwe. Nah, adik-adik sekarang dicatat dulu ya untuk di buku sekolah minggu kalian. Jadi temanya pada hari ini adalah hati yang terbuka. Temanya hati yang terbuka. Bahannya dari Yunus 3. Bahan Yunus 3. Hari Minggu 19 September 2021. Ayat hafalannya adalah Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama ya, sebanyak 3 kali. Mazmur 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah, perbaharuilah batinku dengan semangat yang tabah. Mazmur 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah, perbaharuilah batinku dengan semangat yang tabah. Hafal belum? Mazmur 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah, perbaharuilah batinku dengan semangat yang tabah. Jadi itu ya adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita lipat tangannya untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu tentang orang-orang Niniwe yang telah bertobat setelah mendengarkan peringatan dari Nabi Yunus. Tuhan, tolonglah supaya kami juga sama seperti orang Niniwe, hati kami mau terbuka, mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mau mendengar nasihat-nasihat dari orang tua, dari kakak-kakak, guru sekolah minggu, dan juga yang terutama dari firman Tuhan. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik ingat ya,
untuk selalu mau menerima masukan dari firman Tuhan, dari orang tua, dari kakak-kakak pengasuh, dari kakak sekolah minggu. Bye, dadah.